Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 6 orang. Saya Dwi Selvia Amalia, NPM 21001. Saya Nidita Novianti, NPM 21003. Saya Kaza Safana, NPM 21005. Saya Rosita Farhat, NPM 21006. Saya Sofian Nursaliha, NPM 21012. Saya Noni Laurenciana Angsari, NPM 21108. Proyek Bahasa Indonesia kami berjudul Misteri Ayam Geprek. Nah, kami memilih judul ini karena kami ingin tahu kenapa ayam geprek banyak peminatnya. Bicara tentang bisnis kuliner, saat ini bisnis kuliner merupakan salah satu bisnis yang menggiurkan. Bagaimana tidak, jika bisnis ini dikelola dengan baik dengan menggunakan strategi yang benar, akan berdampak pada kelangsungan suatu bisnis. Hal ini menyebabkan para pelaku bisnis mengambil peluang di bidang penjualan makanan. Makanan dari olahan ayam menjadi salah satu menu favorit masyarakat Indonesia, dan hampir setiap menu yang ditawarkan para pelaku bisnis, salah satu menu andalannya yaitu menu ayam geprek. Menu ayam geprek bermula dari kota Yogyakarta pada tahun 2003. Menu ayam geprek merupakan hasil kreasi dari Buru Minah atau yang biasa disebut dengan Burung. Burung mempunyai usaha warung makanan yang menjual menu lotek dan soto. Kisah bermula saat Buru Minah menambahkan ayam goreng tepung pada daftar menu jualannya. Saat itu, ada seorang pelanggan, yaitu mahasiswa asal Kudus, yang membeli ayam goreng tepung dan meminta Buru Minah untuk menambahkan sambal ulek serta digeprek agar teksturnya hancur. Seiring berjalannya waktu, banyak pelanggan yang mengetahui menu tersebut dan tertarik untuk mencobanya. Serta beragam pula pelanggan menyebut menu tersebut. Ada yang menyebut ayam ulek, ayam geprek, ayam geprek. Akhirnya Buru Minah memberi nama menu baru tersebut menu ayam geprek. Dari sinilah awal mula menu ayam geprek diperkenalkan. Untuk mengulik lebih lanjut pembahasan yang kami ambil, kami akan melakukan wawancara pada beberapa mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Rosita Farhat, perwakilan dari kelompok 9. Nah, di sini saya ada di kampus UPN Veteran Jawa Timur. Kita akan mewawancara beberapa mahasiswa. Kenapa sih menu ayam geprek ini menjadi banyak peminatnya gitu? Boleh tahu namanya siapa, Mbak? Kestri. Saya Fatmala Yulia. Namanya Yaya. Nama saya Riko Saputra Jawardana. Mbak Vira. Mbak Vira dari jurusan apa? Teknik kimia, Kak. Dari jurusan akuntansi. Dari jurusan akuntansi. Jurusan administrasi bisnis. Dari jurusan akuntansi. Mas Riko tahu menu ayam geprek nggak? Oh ya, tahu saya. Pernah makan ayam geprek? Pernah dong. Suka nggak sama ayam geprek? Ya suka, sering makan. Nah, kenapa kok sering makan ayam geprek? Ya karena cita rasanya itu yang sedap dan enak. Ayam geprek itu kan murah ya. Terus aku juga suka pedas. Terus nasinya bisa tambah-tambah juga. Jadi porsinya lebih banyak seperti itu. Karena ayam geprek itu kan di mana-mana ada, semua jenis ayam geprek. Di lingkungan kampus juga banyak. Terus harganya murah. Karena banyak yang jualan kan harganya bersaing. Jadi semakin murah. Terus saya juga suka ayam sama pedes. Kalau saya itu biasanya makan ayam geprek di level 0 sampai level 1. Soalnya kebetulan saya itu nggak suka pedas. Nah, saya suka ayam geprek itu soalnya selain cuman ayam kriuk biasa itu ada bumbunya, jadi berasa. Soalnya apa ya, kan murah, terus porsi nasinya itu banyak, jadi ya cocok lah buat mahasiswa, apalagi anak kos. Nah, Mbak Yaya ini kan sering makan ayam geprek. Pernah kepikiran nggak sih pengen buka bisnis ayam geprek gitu? Enggak sih, soalnya kan kayak gimana ya, kan udah banyak yang jualan, jadi kayak kurang worth it aja gitu. Karena bisnis ayam geprek kan juga banyak peminatnya juga kan. Kemudian profitabilitasnya juga tinggi ya, jadi saya juga kepikiran untuk berbisnis ayam geprek. Sebenarnya antara kepikiran nggak kepikiran itu
lebih ke nggak kepikiran ya, karena pas sendiri juga kan peluangnya di sini kan juga banyak makanan. Mungkin aku bisa mencoba inovasi-inovasi makanan lain. Belum sih, belum sempat kepikiran ayam geprek. Ada. Saya kepikiran bikin ayam geprek, tapi nanti tuh gepreknya tuh digeprek pakai bumbu keju sama mente gitu sih. Terima kasih ya Mas atas waktunya. Semoga bisnisnya lancar. Ya, amin amin. Terima kasih Kak. Terus jangan lupa undang saya. Oh iya siap. Semoga kuliahnya lancar. Ya, amin, makasih. Dadah dulu di kamera. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, terdapat beberapa alasan mengapa ayam geprek ini banyak disukai, baik itu dari segi kemudahan dalam proses pembuatannya, harga, kualitas, maupun rasanya. Alasan pertama yaitu resepnya yang sangat mudah dan praktis untuk dipraktekkan sendiri di rumah. Lalu alasan berikutnya adalah harganya yang sangat ekonomis menjadi daya pikat sendiri bagi para pelanggan. Harga yang dipasarkan ini bervariasi mulai dari 10.000 hingga 30.000 tergantung dengan toko yang menjualnya. Inilah yang menjadi daya pikat utama mengapa ayam geprek ini banyak disukai oleh masyarakat Indonesia. Dilihat dari besarnya minat masyarakat terhadap menu ayam geprek, menjadikan menu ini sebagai ide peluang bisnis baru. Karena ayam geprek digemari oleh seluruh kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Namun, apakah hal ini menjamin bahwa akan ada banyak orang yang tertarik untuk mengembangkan bisnis ayam geprek tersebut? Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan, 2 dari 5 narasumber kami memiliki minat terhadap bisnis ini. Mereka cenderung melihat dari segi tingginya daya beli masyarakat terhadap menu ini. Karena ayam geprek merupakan makanan yang cocok dimakan saat makan siang atau malam dan cocok untuk dimakan kapan saja. Selain itu, dari segi modal, bisnis ini hanya membutuhkan modal yang kecil, namun memiliki kualitas yang baik. Sedangkan dari segi varian rasa, meskipun ayam geprek identik dengan rasa yang pedas, namun saat ini banyak juga inovasi ayam geprek yang tidak pedas, seperti diolah dengan tambahan keju mozzarella, sambal matah, sambal hijau, telur asin, atau beberapa tempat juga membuat rasa pedas dengan tingkatan level tertentu, sehingga bisa menyesuaikan dengan selera konsumen. Dengan cara ini, maka jangkauan konsumennya akan lebih banyak lagi. Maka dari itu, usaha ayam geprek ini dapat dipertimbangkan untuk dikembangkan. Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya, 60% narasumber mengungkapkan ketidaktertarikannya terhadap bisnis ayam geprek. Tingginya tingkat persaingan menjadi alasan utama mengapa mereka kurang tertarik. Biasanya para pelaku usaha baru ini akan cenderung takut dan juga khawatir produk yang mereka jual akan kurang mampu bersaing dengan kompetitor yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, sulitnya melakukan promosi produk menjadi alasan mengapa mereka kurang tertarik. Biasanya, para pelaku usaha baru ini memanfaatkan berbagai media promosi, namun seringkali masih terjadi kegagalan. Biasanya kegagalan ini disebabkan kurangnya riset pasar, kurang tepatnya target pasar atau tujuan dari promosi yang dilakukan, serta kurangnya kesabaran dari para pelaku usaha. Nah, berikut ini ada 3 strategi yang bisa diterapkan oleh para pelaku usaha baru agar usaha yang dikembangkan mampu berjalan dengan lancar dan sesuai yang diharapkan. Strategi yang pertama yaitu memilih lokasi yang strategis. Lokasi yang strategis adalah lokasi di mana tempat tersebut akan mudah diakses oleh para konsumen atau calon pelanggan dari bisnis yang mereka jalankan. Lokasi yang strategis ini biasanya memiliki tempat yang luas sehingga suatu saat nanti bisa digunakan sebagai pengembangan atau perluasan dari usaha yang sedang dikembangkan. Lokasi yang strategis ini biasanya juga terhindar dari bisnis sejenis yang sedang kita kembangkan. Strategi yang kedua yaitu penetapan harga. Harga menjadi tolak ukur pertama atau tolak ukur utama ketertarikan para konsumen untuk membeli. Biasanya harga yang tinggi cenderung akan dihindari atau kurang diminati oleh para konsumen. Yang terakhir yaitu penyediaan kualitas. Kualitas ini terkait dengan kualitas produk dan juga kualitas pelayanan. Kualitas produk berhubungan dengan rasa dan porsi dan juga bahan-bahan yang digunakan. Sedangkan kualitas pelayanan berkaitan erat dengan penyediaan makanan yang dipesan, ketepatan waktu,
dan juga kesehatan atau kebersihan tempat. Jika 3 strategi tersebut dijalankan dengan baik atau diperhatikan dengan teliti, maka para pelaku usaha baru memiliki kemungkinan yang besar usaha tersebut dapat berjalan dan berkembang dengan besar. Karena para konsumen akan cenderung tertarik untuk membeli kembali produk yang mereka jual. Yang terakhir adalah kesimpulan. Ayam geprek adalah salah satu menu makanan yang sedang eksis di berbagai kalangan. Geprek sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti dipukul atau ditekan. Ayam geprek pertama kali diperkenalkan di kota Yogyakarta oleh Ibu Rumina. Ayam geprek banyak dicari karena harganya yang terjangkau, porsi makan yang sesuai, kualitas produk yang bagus, dan resepnya yang mudah untuk dibuat sendiri di rumah. Jika dilihat dari segi tingginya daya beli masyarakat terhadap menu ayam geprek, pengembangan peluang bisnis kuliner ini dapat dikatakan cukup menggiurkan. Namun berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, 60% narasumber kurang berminat untuk memulai bisnis ini. Hal ini dikarenakan tingginya tingkat persaingan dan sulitnya melakukan promosi produk. Sedangkan 40% sisanya memiliki minat untuk memulai bisnis kuliner ini. Untuk mengatasi kurangnya minat masyarakat untuk memulai bisnis baru, maka kami memberikan beberapa strategi yang dapat diterapkan sebelum memulai bisnis kuliner ini, agar nantinya bisnis yang dikembangkan dapat berjalan lancar. Strategi tersebut mencakup pemilihan lokasi yang strategis, penentuan harga yang sesuai, dan penyediaan kualitas sempurna. Sekian pembahasan dari kami mengenai misteri ayam geprek. Semoga informasi yang kami sampaikan dan kami kumpulkan dapat berguna dan tidak menjadi misteri lagi bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.